Berhentilah menjual, mulailah memberi. Bentar bentar bentar, ini maksudnya apa nih? Katanya kita harus berbisnis, katanya kita harus menjual sesuatu. Tapi kenapa kita harus berhenti menjual, malah kita disuruh untuk memberi? Yuk kita bahas. Kalau kita melihat definisi menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan uang. Pada kenyataannya memang seperti itu. Esensi dari sebuah transaksi penjualan adalah saling memberi dan saling menerima. Penjual akan memberikan produknya kepada pembeli dan pembeli akan memberikan uang kepada penjual. Jadi tidak penting siapa yang memberikan terlebih dahulu. Yang terpenting di situ ada kata-kata memberi. Dan pada dasarnya, pada kenyataannya ternyata penjual adalah yang lebih dahulu memberi. Kita beri dulu, baru orang itu akan mendapatkan uang atau baru si penjual itu akan mendapatkan uang. Jadi sebenarnya menjual itu harus memberi dulu. Oleh karena itu, sebelum kita berbisnis, sebelum kita berjualan, sebaiknya yuk kita pahami dulu 3 konsep tentang berbisnis berikut ini. Yang pertama, ketika Anda akan berbisnis, maka luruskan niat. Pada saat Anda akan menemui calon pelanggan, buang jauh-jauh pikiran bahwa Anda akan memanfaatkan mereka. Luruskan niat bahwa Anda akan membantu mereka dan memberikan solusi buat mereka. Kenapa kita harus berpikiran demikian? Supaya pada saat kita memberi bantuan dan yang diberi bantuan ternyata tidak mau, dalam artian ketika kita mau memberikan solusi atau menjual produk kepada mereka, Anda tidak kecewa. Namanya juga memberi bantuan, terus yang diberi tidak mau, ya tidak masalah. Nah, itulah kenapa kita harus meluruskan niat bahwa kita datang kepada calon pelanggan untuk membantu mereka. Buktinya apa? Jika niat itu sudah dimiliki, Anda tidak akan bosan untuk menawarkan bantuan. Anda tidak akan bosan untuk menawarkan barang-barang yang memang menurut Anda itu bisa menyelesaikan masalah mereka. Karena niat itu merupakan sebuah tujuan yang tidak tertulis di dalam hati. Jadi Anda never give up. Anda tidak akan menyerah untuk memberikan solusi, untuk memberikan bantuan kepada calon pelanggan Anda. Contohnya gimana? Misalnya, Anda seorang sales asuransi yang barangnya tidak kelihatan, yang abstrak. Kemudian Anda menjelaskan dan si pelanggan tersebut harus membayar premi. Ini akan mengalami banyak penolakan. Nah, dengan meluruskannya niat, walaupun banyak penolakan yang terjadi, Anda akan tetap melangkah, Anda akan tetap menemui calon pelanggan untuk membantu mereka dalam rangka menyiapkan masa depan mereka. Yang kedua, pahami konsep tangan di atas. Menurut hadis Rasulullah SAW bahwa tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah. Ini maksudnya apa? Ketika kita mampu memberikan bantuan, maka nilai kita akan lebih mulia di hadapan Maha Pencipta. Tetapi bukan lantas kita merendahkan yang kita berikan bantuan. Nah, dengan kata lain, selain kita akan mendapatkan relationship, kita akan mendapatkan hubungan yang baik kepada pelanggan kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat karena sudah memberikan bantuan kepada mereka. Pentingnya apa konsep tangan di atas? Karena ketika kita menjadi orang baik, selalu memberikan pertolongan, maka akan ada pertolongan Allah yang kepada kita. Ketika orang itu mau membeli atau tidak, karena membeli itu digerakkan oleh hati dan hati itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu membolak-balikan hati seseorang, maka ketika kita ikhlas, ketika kita memegang konsep ini, Anda akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan membalikan hati orang tersebut membeli produk kepada Anda. Contohnya apa? Ketika saya masih berjualan forklift di tahun 2017 di salah satu perusahaan alat berat di Indonesia, tiba-tiba suatu hari saya dihubungi oleh seseorang yang katanya dari India. Dia bilang itu dari perusahaan konsultan. Dan salah satu kliennya ingin tahu tentang perkembangan penjualan forklift di Indonesia. Meminta waktu kepada saya waktu itu untuk wawancara. Nah, kebetulan kebetulan kliennya itu katanya mau ke Indonesia di beberapa minggu ke depan dan menjanjikan ke saya setiap 1 jam wawancara saya akan ditransfer sebesar $250. Wah, saya pikir ini duitnya lumayan juga gede ini ya. Tapi saya nggak langsung percaya gitu aja karena waspada ini mungkin penipuan dan lain-lain. Karena di hari yang sama ada juga orang yang telepon ke saya dari Singapura.
dengan mengutarakan maksud yang sama, ingin wawancara dengan saya dan dia akan memberikan uang $250 setiap jamnya. Nah, saya tidak percaya, kemudian ya udahlah saya cuekin aja. Nah, tiba-tiba di hari berikutnya, seseorang yang dari India itu nelpon saya lagi. Dia bilang, 3 hari lagi kliennya yang dari Jepang akan datang ke Indonesia. Dan kalau Anda mau diwawancara di salah satu hotel di Indonesia waktu itu, eee, nanti, fee-nya atau bayarannya akan dinaikkan menjadi $500 per jam. Jadi dari 250 dinaikin jadi $500 per jam. Waduh, saya bilang, "Ini 2 kali lipat nih." Nah, tapi saya nggak percaya gitu aja, saya bilang, kalau memang klien Anda mau datang ke Indonesia, nggak usah kita janjian di hotel, kita janjian di kafe aja, di kafe, di tempat ngopi gitu, di sekitaran dekat kantor saya, karena saya ngeri juga kalau saya datang ke, hotel terus saya diapa-apain, karena kan, mungkin dalam tanda kutip itu orang asing gitu ya. Dan kemudian saya di hari berikutnya bertemulah sama si klien, perusahaan konsultan yang dari India tadi, datang ke Indonesia, ketemu sama saya dan beliau wawancara dengan saya, bertanya-tanya tentang perkembangan penjualan forklift di Indonesia. Nah, sebulan sudah berlalu gitu ya, yang dijanjikan sama dia, ya udahlah kalau memang rezeki ya mungkin dikasih, kalau enggak ya saya cukup memberikan bantuan aja, menurut saya seperti itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman, sebulan setelah kejadian itu dan sebelumnya saya sudah memberikan rekening sama si perusahaan konsultan tadi, tiba-tiba di rekening saya ditransfer ada sekitar 11 jutaan, karena waktu itu wawancaranya mungkin 1,5 jam ya, sehingga saya dapatnya $750 dikali kalau 15.000 ya sekitar 11 juta. Yang secara kebetulan waktu itu saya lagi membutuhkan uang karena waktu itu saya diajak jalan-jalan ke Bangkok tapi nggak punya duit. Dan modal dari wawancara itulah, rezeki yang nggak diduga-duga itulah, saya bisa jalan-jalan ke Bangkok untuk jajan aja karena tiketnya udah dibeliin. So, itulah kenapa konsep tangan di atas memberi akan mendapatkan pahala, selain pahala juga akan mendapatkan rezeki yang tidak terduga-duga. Kemudian yang ketiga, faktor kali. Dari kisah saya di atas, kita harus yakini bahwa Allah akan melipat gandakan dari apa yang kita berikan. Dalam keyakinan Islam, kita memberikan bantuan sangat diwajibkan selain perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga dampaknya akan dahsyat. Dalam Al-Quran dijelaskan, perumpamaan orang-orang yang bersedekah satu butir akan menghasilkan 700 kali lipat. Dan ini janji Allah, bukan janji para politisi. Janji Allah itu pasti, sudah pasti. Karena kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku. Maka hendaklah ia berprasangka kepadaku sebagaimana ia mau." Jadi kalau misalnya kita yakin, kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita pinta, cepat atau lambat. Nah, sekarang apa yang sudah Anda berikan kepada calon pelanggan Anda? Silahkan jawab sendiri. Kalau channel ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Terima kasih. Saya Usman Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.